Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anandaku. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar. Anandaku, hari ini kita akan belajar muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Tema 4, berbagai pekerjaan. Dan subtema 1 tentang keragaman pekerjaan berdasarkan sumber daya alam. Ananda simak penjelasan dari Ustadzah berikut ini ya. Keragaman pekerjaan berdasarkan sumber daya alam. Setiap penampakan alam di Indonesia menyimpan sumber daya alam yang berbeda-beda. Oleh karena itu, Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat beragam. Sumber daya alam tersebut dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Namun, untuk memenuhi kebutuhan tersebut, masyarakat harus bekerja. Sekarang jenis pekerjaan sesuai tempat tinggal masyarakat. Jenis pekerjaan dibagi menjadi dua berdasarkan hasilnya, yaitu pekerjaan yang menghasilkan barang dan pekerjaan yang menghasilkan jasa. Pekerjaan masyarakat pun bermacam-macam, tergantung dari sumber daya alam di sekitar kita. Berikut ini contoh jenis pekerjaan sesuai dengan tempat tinggal masyarakat. Yang pertama, jenis pekerjaan di pantai. Biasanya, masyarakat bekerja sebagai nelayan atau mencari ikan. Yang kedua, jenis pekerjaan di dataran rendah. Biasanya, masyarakatnya bekerja sebagai petani padi. Yang ketiga, jenis pekerjaan di dataran tinggi. Biasanya masyarakat bekerja sebagai pekebun teh. Selanjutnya, jenis pekerjaan di daerah pantai. Pantai merupakan daerah perbatasan antara daratan dan lautan. Sebagian besar wilayahnya berupa tanah berpasir dan karang. Pantai dimanfaatkan sebagai tempat pariwisata. Pantai juga bermanfaat untuk sarana liburan keluarga. Biasanya banyak pengunjung pantai yang bermain pasir di tepi pantai. Pantai juga dimanfaatkan oleh nelayan untuk menangkap ikan. Hasil tangkapan kemudian dijual ke tempat pelelangan ikan. Pantai juga dimanfaatkan oleh petani garam untuk membuat garam. Hasil dari pembuatan garam kemudian dipasarkan ke berbagai pusat perbelanjaan. Pantai juga dimanfaatkan untuk menanam tanaman kelapa. Hasil dari tanaman kelapa ini yaitu buah dan daunnya akan dijual ke pasar. Selanjutnya, jenis pekerjaan di daerah dataran rendah. Dataran rendah merupakan wilayah yang berada antara 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Dataran rendah banyak dimanfaatkan untuk pertanian dan industri secara umumnya. Biasanya, tanaman yang dibudidayakan di dataran rendah adalah padi, jagung, dan sayur. Hasil dari pertanian tersebut akan dijual di pasar-pasar tradisional. Maka dari itu, jenis pekerjaan di dataran rendah banyak yang berprofesi sebagai petani, pedagang, dan lain sebagainya.
kota-kota besar yang berada di dataran rendah juga membangun gedung-gedung bertingkat. Maka dari itu, jenis pekerjaan di perkotaan dataran rendah banyak yang berprofesi sebagai pegawai kantor, guru, pekerja pabrik, security, sopir, polisi, dokter, pilot, dan masih banyak lagi. Sekarang, jenis pekerjaan di daerah dataran tinggi. Di dataran tinggi banyak dimanfaatkan untuk perkebunan teh, kopi, sayur, buah-buahan, dan tempat pariwisata. Jenis pekerjaan di dataran tinggi yaitu sebagai pegawai perkebunan, peternak sapi, dan lain sebagainya. Kegiatan ekonomi dan pekerjaan yang terkait. Kebutuhan hidup manusia seperti makan, minum, pakaian, rumah, pendidikan, kesehatan, hiburan, serta rekreasi. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia perlu melakukan usaha. Usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya disebut dengan kegiatan ekonomi. Berikut beberapa contoh kegiatan ekonomi beserta jenis pekerjaan yang terkait. Kegiatan ekonomi dan pekerjaannya. Pertama, rumah makan. Pekerjaannya sebagai pelayan, kasir, dan koki. Yang kedua, hotel. Pekerjaannya sebagai resepsionis, petugas kamar, pelayan kasir, koki, satpam, petugas kebersihan, dan petugas parkir. Yang ketiga, supermarket. Pekerjaannya sebagai kasir, pramuniaga, petugas parkir, dan petugas kebersihan. Yang keempat, rumah sakit. Pekerjaannya sebagai dokter, perawat, apoteker, dan petugas kebersihan. Yang kelima, tempat pelelangan ikan. Pekerjaannya sebagai nelayan, pedagang ikan. Yang keenam, sekolah. Pekerjaannya sebagai guru, tata usaha, petugas kebersihan, dan satpam. Dan yang ketujuh, kantor. Pekerjaannya sebagai resepsionis, pegawai kantor atau karyawan, satpam, sekretaris, dan petugas kebersihan. Demikian tadi materi pembelajaran hari ini, yaitu tentang keragaman pekerjaan berdasarkan sumber daya alam. Semoga bermanfaat. Pesan Ustazah, tetap jaga kesehatan dan tetap semangat belajar. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.